Salam Rahayu, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sabdong Lemboro. Di video kali ini saya ingin melanjutkan, yaitu terkait dengan satu suro, yang mana satu suro itu diperingati oleh orang Jawa sebagai tulak balak atau mengenang sejarah masa lalu, yang mana masa lalu itu terjadi yaitu musibah atau penyakit yang di masa itu tidak ada obatnya yang seperti saat ini, yaitu yang dihasilkan dari tenaga medis. Nah, pada waktu itu datangnya penyakit atau yang disebut pagebluk itu bisa dihentikan atau bisa dicegah dengan cara baca doa, yaitu di perapatan atau yang disebut baritan oleh orang Jawa. Dan mungkin sekarang ini sudah jarang yang melakukan hal itu, karena sekarang yang pertama sudah banyak beredarnya yaitu ajaran-ajaran asing, yang mana ajaran asing ini yang secara tidak langsung sudah mengikis sejarah bangsa Indonesia itu sendiri, dan secara perlahan itu sudah terbukti bahwa kita saat ini dihadapkan dengan problematika atau persoalan yang terkait dengan ajaran ketuhanan, yaitu ajaran dari luar negeri. Dan ajaran-ajaran itu yang senantiasa secara perlahan akan mengubah sistem atau prinsip orang Indonesia itu sendiri agar meninggalkan budaya-budaya yang telah diwariskan oleh leluhur kita. Terkait dengan satu suro yang diperingati oleh orang Jawa itu jangan salah paham atau salah pengertian, bahwa tujuannya orang tua dulu baca doa di perapatan atau di simpang 4 jalan atau di jalan simpang 4 itu yang disebut itu baritan, dan di situ ada semua hidangan atau makanan yang disiapkan oleh masyarakat. Namun jangan salah bahwa semua itu apakah berbentuk sesaji yang dibawa oleh masyarakat di perapatan itu seolah mengundang setan atau jin, ya, atau genderuwo, kuntilanak. Tidak ada prinsip atau sistemnya itu, karena itu sistemnya semata-mata mencegah agar tidak terjadi yang namanya penyakit yang tidak bisa diobati oleh manusia, apakah obat itu secara medis atau obat itu secara mistis. Nah, untuk itu kita harus belajar dari kisah-kisah masa lalu, karena masa saat ini semua bangsa Indonesia ini dihadapkan dengan persoalan, yaitu problem terkait dengan ajaran asing yang sudah mendarah daging di negara kita. Dan hal itu sekalipun diikuti oleh masyarakat itu enggak ada salahnya, apapun alasannya, karena sekarang yang diikuti oleh generasi sekarang ini bagian dari warisan masa lalu, yaitu leluhur kita.
Nah, menyinggung terkait dengan satu suro. Kenapa satu suro ini selalu diperingati oleh orang Jawa ya, atau di bulan suro ini diperingati oleh orang Jawa? Karena di bulan suro itu memiliki wahyu yang sangat luar biasa dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya atau sasi-sasi yang lainnya. Nah, untuk itu khususnya untuk orang Jawa, di setiap bulan suro itu yang mana orang-orang dulu, orang tua kita dulu atau nenek moyang kita dulu itu mencari ilmu atau mencari pengetahuan atau pitutur dan pitutuh terkait dengan yaitu jati diri atau terkait dengan ketuhanan yang mana waktu itu jarang dipelajari oleh banyak masyarakat pada umumnya. Dan setiap bulan suro semua orang Jawa itu rata-rata dulu itu mencari ilmu dengan dimulainya bulan suro. Karena bulan suro itu memiliki wahyu yang sangat luar biasa. Dan di bulan suro juga kita bisa menilai apa yang akan terjadi di dunia nyata dan bisa melihat apa yang akan terjadi di dunia nyata. Nah, orang-orang tua dulu ketika mencari ilmu, pengetahuan terkait dengan ketuhanan atau dalam hidup yang disebut hidup dalam kematian, mati dalam kehidupan, itu diawali di bulan suro juga. Jadi di bulan suro itulah dianggap sebagai bulan yang memiliki wahyu yang luar biasa. Dan rata-rata banyak yang dikabulkan sekalipun ada juga yang tidak terkabulkan. Nah, terkait dengan satu suro atau di bulan suro yang diperingati oleh orang Jawa itu sangat disakralkan. Kenapa disakralkan? Karena ya memiliki wahyu yang sangat luar biasa itu sendiri, yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lainnya. Jadi ketika ada yang mengatakan bahwa memperingati bulan suro itu di tengah jalan atau yang disebut baritan itu adalah musyrik, itu orang yang belum paham atau belum tahu dengan sejarah. Dan itu juga kita harus maklumi. Bagaimanapun kita harus bisa maklumi karena mereka tidak tahu sejarahnya. Untuk itu kita sebagai bangsa Indonesia harus bisa, mampu dan mau menjelaskan secara real agar bisa dimengerti dan dipahami. Nah, terkait dengan bulan suro, kita sebagai umat manusia, khususnya orang Jawa, hati-hati dengan setiap bulan suro, karena bulan suro itu dipercaya oleh orang Jawa memiliki wahyu yang sangat luar biasa, apakah terkait dengan rezeki atau terkait dengan sial. Jadi ini saya sampaikan kepada seluruh pendengar atau pemirsa. Silahkan sampai percaya monggo, enggak percaya juga enggak apa-apa. Dan perjalanannya bulan suro ini sangat panjang sekali. Karena bulan suro ini yang saya sampaikan dari tadi, itu memiliki wahyu yang sangat luar biasa, yang mana setiap orang mencari pakerten atau pitutur atau pituduh
terkait dengan jati diri dan kehidupannya, itu pasti manjur dan pasti terkabulkan. Sekalipun tidak semuanya itu terkabulkan. Tergantung dari individu, apakah dirinya itu sebagai orang yang bersih atau suci hatinya, dari situlah tolak ukurnya. Nah, terkait dengan 1 Suro 2025, yang mana 1 Suro 2025 ini jatuh pada hari Kamis, hari Jumat Kliwon, Setu Legi, Akad Pahing, yaitu yang disebut Dino Renteng. Dan kita akan mundur kembali ke 14 Februari 2024. Apa hubungannya 14 Februari dengan 2024 dan 1 Suro 2025? Jika kita nggak cermat, itu memang nggak ada hubungannya. Namun ketika kita cermat, kita akan paham bahwa segala sesuatunya yang terjadi di negara kita saat ini, huru-hara di negara saat ini, itu dimulai pada 14 Februari 2024. Dan saat ini kita sudah masuk di 1 Suro atau sudah melewati 1 Suro 2025. Dan huru-hara ini kita baru memasuki pada level 1. Artinya terkait dengan persoalan finansial atau sosial atau terkait dengan musibah. Nah, terkait dengan 14 Februari 2024, kita akan kembali ke kebijakan pemerintah pada waktu itu, yang mana waktu itu pemerintah telah mengubah undang-undang secara sepihak dan merubah aturan secara sepihak hanya untuk kepentingan pribadi, kepentingan golongan dan kelompok, agar mereka bisa terpilih sebagai pejabat publik, namun tidak pernah disadari bahwa dari 14 Februari itu atau hasil 14 Februari 2024, disitulah dimulainya huru-hara terjadi. Dan yang mana kebijakan-kebijakan itu sendiri juga didukung oleh undang-undang, dilindungi oleh hukum, dan dipilih oleh masyarakat. Jadi semua itu nggak ada salahnya. Namun ketika terjadi sesuatu, ya mari kita terima bersama-sama. Karena itu semua sudah menjadi kebijakan kita bersama, keputusan kita bersama. Apapun alasannya, persoalan ke depan, dan apapun alasannya, persoalan atau huru-hara yang terjadi, ya mari kita harus berpikir lebih baik lagi, lebih jernih lagi, dan kita harus bisa terima bersama-sama. Jangan saling menyalahkan satu sama lain, karena hal itu sudah nggak ada artinya lagi. Nah, terkait dengan 1 Suro 2025, yang mana 1 Suro 2025 ini jatuh di hari Renteng, yaitu Jumuah Kliwon, Setu Legi, Akad Pahing. Itu artinya kita sebagai umat manusia seluruh dunia, khususnya untuk Indonesia,
kita akan menghadapi problem atau persoalan terkait finansial maupun itu musibah, itu akan beruntun yang tidak ada hentinya sebelum batas waktunya tiba. Dan saat ini kita baru memasuki level 1, yaitu level pertama. Dan musibah-musibah ini yang terjadi di seluruh dunia semua itu berawal dari negara kita, yaitu Indonesia. Yang mana saat ini bangsa Indonesia rata-rata sudah lupa dengan jati dirinya. Ini bagian peringatan atau bagian teguran yang mana kita lebih menghormati dan menghargai leluhur asing ketimbang leluhurnya sendiri. Itu salah satunya. Dan berikutnya, bahwa kita sebagai bangsa terkait dengan kebijakan atau undang-undang, kita semua sudah merendahkan undang-undang yang telah kita ciptakan sendiri, undang-undang yang telah kita buat sendiri, dan sekarang kita rusak sendiri atau kita sudah melakukan pelanggaran terkait dengan undang-undang yang telah kita ciptakan bersama. Inilah yang disebut sebagai bangsa yang pelin-pelan, yang mana keputusan yang sudah diciptakan sudah tidak dihargai lagi. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat untuk kita semua. Bukan sifatnya saya mau sok sebagai manusia yang sok tahu, sok ngerti, tapi di sini saya sebagai manusia yang berbagi wawasan dan pengetahuan. Jika sampean percaya monggo, nggak percaya juga nggak apa-apa, karena itu hak sampean semua. Sampean percaya nggak ada dosanya, nggak percaya juga nggak ada dosanya. Untuk itu saya akhiri. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.